hanya menuntut hakmu hingga lupakan kewajiban sebagai manusia di dunia ini. Sejatinya keadilan dan kebenaran yang selama ini kau perjuangkan hanya untuk dirimu sendiri, karena dewa angen rekam jonggo anggap pas pusaka lepas 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 laju kapas pasan selorot lesiran sesambungan. Cerita kecerobohan itu, sinar yang tak terang, air yang tak membasahinya, hirup udara luka duka harinya, bersenandung dendam kesombongan lagunya, tentang mata yang dibutakan, pikiran yang didangkalkan, pengakuan yang didambakan, lalu api yang menjadikannya abu, panah yang merajam jiwanya, merintih pada penyesalan. Mulai terbit sang surya hingga terbenamnya sandya kala. Buang bayi itu. Jika bayi itu masih di Mandura, sama halnya kau coreng kehormatan kerajaan. Ingat, kau seorang putri yang menjadi primadona. Tingkah lakumu menjadi contoh, Kunti. Jika ayah Anda Prabu tahu betapa hancur hatinya, oh Dewata, dosa apa yang harus kami tanggung? Aku gagal mendidikmu. Aku gagal menjadi kakak. Buang bayi itu. Putraku, karena
kau kulahirkan bukan karena nafsu. Ibu menginginkanmu membawa sucinya harapan. Semoga lahir kebijaksanaan dan kepandaian dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dari tubuh yang kuat ini, Ibu harap kau selalu memegang erat kebenaran, supaya bisa menuntun langkahmu dalam menjalani kehidupan. Ibu titipkan kalung ini yang mengikat batinku dengan rasa kasih sayangku karena Arsohan sret maka berjalanlah waktu tanpa ada yang mampu menghalanginya. Tak memperdulikan benih yang merekah berkecambah atau pokok-pokok melapuk dan meranggas. Tak mempersoalkan kehidupan dan kematian. Karena menjelma menjadi pemuda yang gagah, tampan dan berkarisma. Hidup dalam asuhan adirata dan nada.
suami istri yang merawat Karna dengan sepenuh jiwa. Kepiawaian Karna olah kanuragan menumbuhkan tekadnya untuk berguru ke Soka Lima. Anakku Karna, aku senang dengan kepiawaianmu dalam menentangkan dewa dan indahnya tanganmu dalam bermain keris. Kecerdasanmu dalam menyikapi segala peristiwa membuatku bangga Karna. Oh Dewata, anugerah bagiku menjadi orang tua dari anak ini. Semua itu karena tekad dari Ananda supaya menjadi satria yang unggul, Ayah. Seperti halnya pangeran kerajaan Hastina yang dididik oleh Mahaguru Durna. Kabar yang tersebar banyak orang kagum dengan kehebatan Pandawa, hingga membuat hati seorang Karna penasaran akan kehebatannya, Ayah. Maka izinkanlah putramu pergi ke Sokalima, Ayah. Anakku, tekadmu dalam menuntut ilmu membuat hati ayahmu terharu. Ayah tak melarangmu, namun ingat Karna, Sokalima hanya tempat pendidikan untuk para pangeran dan bangsawan Tapi saja. Ayah, karena hanya ingin melihat murid Sokalima berlatih. Jika itu yang kau inginkan, ayah tidak bisa membendung kemauanmu. Namun ingat, tumanduk ing empan, mesti nggawa papan. Pangeran-pangeran Hastinapura. Di bawah teriknya sang surya, aku ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian setelah kudidik selama ini. Ayo, Angkatkan dewa, keris, pedang, tombak, gajah, dan seluruh alat perang yang ada di sini. Tunjukkan keterampilan kalian. Ternyata hanya segini kemampuan Pandawa. Mengalahkan satu orang saja tak mampu. Siapa kau Kisana? Hamba Karna, putra Adirata Kusir Hastina, Raden. Berani sekali kau melempar kerisku. Tindakanmu itu sama dengan menghinaku. Menghina bagaimana, Pangeran? Hamba hanya ingin membantu Pangeran dengan melempar keris itu.
Mungkin tangan pangeran saja yang kurang cekatan. Semakin jumawa ucapmu. Tidak pantas seorang sudra berkata seperti itu kepada seorang pangeran. Tidak pantas bagaimana, pangeran? Apa seorang sudra sepertiku tak boleh membela diri? Lalu mengapa seorang kesatria merasa terhina bila mengetahui ada yang lebih unggul darinya? Kita buktikan di antara kita siapa yang lebih unggul. Baik, akan kutunjukkan kepada Guru Turna bahwa aku lebih unggul dari Pangeran Hastina. Hamba Karna, putra Adirata Kusir Hastina, Panembahan. Mengapa kau mengganggu jalannya pelatihan di Sokalima? Hamba hanya bermaksud membantu Raden Permati dengan melempar keris miliknya. Namun Raden Permati marah dan menghina hamba sebagai anak kusir. Apakah benar seperti itu, Permati? Maaf Panembahan, jika membantu, apakah harus dengan melempar? Tanpa dibantu, hamba bisa mengambilnya sendiri, Panembahan. Karena tindakanmu salah, terbukti kau penyebab kekacauan ini. Guru, mengapa hamba yang disalahkan? Tangan Raden Permati yang tidak cekatan. Menangkap sebilah keris saja tidak mampu. Sekarang begini saja. Bagaimana bila kau angkat aku menjadi muridmu? Apa yang bisa kau andalkan dari muridmu ini? Sudah terbukti aku bisa melampaui kemampuan. Tutup mulutmu, Karna. Ucapmu itu sama dengan menghinaku dan seluruh siswa Sokalima. Kau rendahkan Permadi layaknya kau seorang satria yang paling unggul. Kemampuanmu belum seberapa, namun ucapmu jumawa. Perlu kau ketahui, Sokalima tak akan menerima murid yang angkuh sepertimu. Basanta bergeser kembali ke peraduannya. Angkasa memerai, indah dan megah.
Sang Chandra mulai menampakkan sinarnya. Hembusan angin berikan kehidupan bagi semua titah, namun tidak bagi Sang Basukarna. Setiap nafasnya hanya ada rasa duka yang merajam jiwa. Langkah kakinya tertatih, hatinya merintih. Dalam pikirannya terbayang ucap Kurutrona, pupuskan niat belajar di Sokalima. Pikiran Karna tak beraturan, mencari jawaban dari setiap peristiwa. Lalu, Memang aku seorang sudra. Namun, aku tak mau kalah dari para kesatria. Tekadku semakin bulat. Akan kutunjukkan, aku bisa melebihi para pangeran Hastina. Aku Basukarna bersumpah, suatu hari nanti aku akan bertarung melawan Permadi. Ku kalahkan dia, lalu jagat ini akan mengakui kemampuanku. Anakku, ada apa denganmu, Nak? Ibu, Ananda sedang sedih, Ibu. Apa yang membuatmu sedih, Karna? Ananda bimbang dengan hidup ini. Rasanya hidup ini tidak adil, Ibu. Mengapa seorang sudra selalu mengalami penolakan dalam menimba ilmu? Mengapa kau berkata seperti itu, Nak? Ananda dipermalukan oleh Guru Durna ketika di Sokalima, Ibu. Apa yang terjadi? Katakan pada ibu. Karena ingin menjadi murid di Sokalima, namun ditolak mentah-mentah oleh Guru Durna, Ibu. Ketahuilah, Sokalima itu adalah padepokan untuk para pangeran saja. Namun, Ibu, mengapa hanya diperuntukkan untuk para pangeran? Bukankah semua orang memiliki hak untuk menimba ilmu? Lalu mengapa penggolongan kasta selalu berlaku ketika ingin menimba ilmu? Apa gunanya akal dan pikiran, Ibu? Jika tidak biasa dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ibu tak mampu menjawab pertanyaanmu, Nak. Maafkan ibu. Tekadmu menuntut ilmu sangat besar. Kau anak yang cerdas. Tapi apa yang bisa ibu lakukan untuk... Ananda tidak minta apa-apa, Ibu. Ananda hanya ingin pergi untuk mencari guru. Kumohon doa restu Ibu dan sampaikan hormat Ananda kepada Ayahanda Adirata. Ibu merestuimu. Doa ibu mengalir layaknya air.
Apa kau baik-baik saja? Terima kasih Kisana, kau telah menyelamatkanku. Tak perlu kau ucapkan terima kasih. Sudah kewajibanku untuk membantu sesama manusia. Kisana, ku ingin tahu siapa namamu. Namaku Bargawa. Orang-orang memanggilku Begawan Para Surama. Sang Begawan, sembah bukti hamba Panembahan. Siapa namamu? Mengapa kau di hutan sendirian? Nama hamba Karna Panembahan. Hamba sedang mencari guru sejati yang sudi membimbing seorang sudra. Hamba selalu mengalami penolakan ketika ingin menimba ilmu Panembahan. Tekad dan niatmu sangat kuat. Apa kau telah menemukan guru yang kau tuju? Hamba belum bertemu siapapun Panembahan. Izinkanlah hamba menjadi murid Paduka. Mengapa harus aku? Hamba sangat terpukau dengan cara Paduka memanah. Mata hamba terbeliak, jiwa hamba bergetar. Hamba sangat kagum dengan cara Paduka mengusir hewan tanpa menyakitinya. Baiklah, aku akan mengangkatmu menjadi murid. Kau akan kudidik di hutan ini agar kau dapat melihat apa yang terjadi di alam. Sebab alam ini juga guru bagi setiap makhluk. Karena jika kau ingin memiliki kesaktian dan keterampilan dalam berperang, kau harus menempa ragamu dengan sungguh-sungguh dan sertailah dengan kekuatan batin. Manusia yang sakti bukanlah mereka yang tidak mempan dengan senjata apapun, namun orang yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam bertarung, dan juga orang yang bisa mengendalikan diri dan juga amarahnya. Karena saat kau lepaskan anak panah dari busurnya, jangan hanya kau gunakan mata untuk melihat, tangan untuk mementangkan dewa, namun dengan jiwa dan raga yang menjadi satu. Panah yang terlepas tak berbeda dengan lepasnya angan-angan. Sertailah pikiran yang bersih, nafas yang tertata, ketenangan dalam jiwa, seraya berdoa kepada Maha Pencipta. Karena semua ilmuku telah kuberikan padamu. Gunakan kemampuanmu untuk kedamaian jagat. Ingat pesanku ini. Jika ilmu dan kemampuanmu hanya kau gunakan untuk menyombongkan diri, memuja hawa nafsu, berbuat kejahatan yang merusak jagat, di situ ilmu dan kemampuan yang kau miliki akan sirna bersama dengan nyawamu. Perhatian kepada masyarakat Sokalima. Berkumpul. Ada apa ini Pak Lurah? Hari ini akan ada kompetisi di alun-alun Hasti. Wah, seru ini. Ayo kita semua melihat ke sana. Ayo kita ke sana. Ayo kita lihat. Seru ini. Ayo kita lihat yuk.
bisa memanah sasaran itu, kau akan kunobatkan menjadi pemanah terbaik di dunia. Loh, mengapa dua anak panah yang kau lepaskan, Permati? Ananda hanya melepaskan satu anak panah saja, Panembahan. Lalu yang satu milik siapa? Punya saya, Panembahan. Siapa kamu, anak muda? Apakah Panembahan lupa dengan hamba? Hamba Karna, seorang sudra yang Paduka tolak dari Sokalima. Lihatlah, Panembahan. Anak panah Permati dapat kupatahkan. Apakah Permati masih menyandang gelar pemanah terbaik di dunia, Panembahan? Oh, Jumawa masih melekat pada dirimu. Jika kau orang berilmu, apakah tindakan seperti ini dibenarkan? Kau selalu haus dengan pujian hingga lupa dengan tata krama. Aku Drona, guru yang mengadakan pendadaran, dan kau mencoba merusaknya lagi. Pergi kau! Keponakanku Duryudana, lihatlah pemuda itu. Dia mempunyai kehebatan untuk menandingi, bahkan melebihi kekuatan Permati, keponakanku. Lalu mengapa, Paman? Aku setuju, Paman. Kau memang cerdik. Siapa dulu Patih Sengkuni kok dilawan? Berhenti di sana. Siapa kamu? Aku Duryudana, pangeran dari Hastina. Ada apa, Pangeran? Apa kau juga ingin menghinaku? Jangan kau berprasangka buruk dulu. Aku kagum melihat kepiawaianmu dalam memanah hingga bisa melebihi kemampuan Permati. Siapa namamu? Namaku Karna. Ada apa, Pangeran? Aku kagum melihatmu. Dan sayang jika kemampuanmu itu hanya menjadi bahan cemoohan. Alangkah baiknya kemampuanmu dapat kau gunakan untuk mengabdi di negara Hastina. Apakah kau bersedia kuangkat menjadi raja di Awangga? Yang benar saja, Pangeran. Tentu saja. Dan aku akan mengangkatmu menjadi saudaraku. Jika itu yang Pangeran mau, aku bersedia. Aku bersumpah akan mengabdikan jiwa dan ragaku kepada Hastinapura. Tentang duka yang jadi bahagia, asa yang berbuah bangga, mimpi yang jadi pasti, lalu angan-angan yang telah terbayarkan. Pelana tak perlu lagi ditariknya, rerumputan tak perlu dicarinya, sebab mahkota terpasang di kepalanya, menyandang gelar raja, kehormatan, pujian, kekuasaan, pengakuan telah digenggamnya. Anak kusir kini menjelma jadi Raja Awangga, Adipati Basukarna.
suamiku. Nganu apa? Tidak seperti biasanya kamu berperilaku seperti itu. Ada apa? Apakah kau tidak merindukan masa lalu? Masa lalu? Iya, masa lalu kita, di mana kau dan aku saling memadu kasih di bawah sejuknya pohon. Lalu burung-burung bersiul, seakan iri melihat kemesraan kita. Seakan-akan dunia hanya milik kita berdua. Sampai sekarang, kesetiaanku padamu layaknya bintang di pekatnya malam, suamiku. Puitis sekali tuturmu. Tidak seperti biasanya. Apa sebenarnya yang jadi kemauanmu? Ayo. Aku tahu maksudmu. Tidak. Masih siang hari begini, itu tak pantas. Ayolah suamiku. Tidak. Ayolah penuhi Tidak istriku, keinginanku. itu tak pantas. Putramu yang datang, Ibu. Karena benar, Ayah. Ini Ananda, putra Ayahanda Adirata Kusir Hastina, yang kini telah menjadi raja. Ada apa kau kemari? Aku ingin membawa ayah dan ibu ke kerajaan Ngawangga. Tidak pantas ayah seorang raja menjadi kusir. Apa katamu? sabar, Kakang. Lalu kau merasa malu jika mempunyai ayah seorang kusir? Tidak, Ayah. Maksudku bukan seperti itu. Aku hanya ingin membahagiakan ayah. Aku tak kuasa melihat ayah menjadi kusir. Lebih baik aku menjadi kusir daripada menjadi antek dari Duryodana. Lebih baik aku hidup sederhana daripada bergelimang harta yang didapatkan dari pemerasan di Hastina. Dan ingat, aku tidak pernah mendidik seorang anak dengan sifat sombong. Sombong bagaimana, Ayah? Kau rendahkan harga diri ayahmu ini dengan mengganggu jalannya pendadaran di alun-alun Hastina. Dan dengan bangganya kau menerima ajakan dari Duryodana. Lalu kau sombongkan di hadapan ayahmu dengan menjadi raja. Kau kira menjadi seorang raja itu hal yang mudah. Pergi kau dari sini, aku tak sudi melihatmu. Pergi! Ada apa dengan semua orang? Ketika aku belum menjadi apa-apa, selalu dihina. Dan sekarang ketika aku menjadi raja, ayahku menolakku. Dewata, ujian apa ini? Sudah saatnya Baratayuda harus terlaksana. Hastina adalah kekuasaan Paduka yang harus tetap dipertahankan. Saudaraku, kau tak perlu risau akan ancaman Pandawa. Jika mereka meminta bagian kerajaan, maka hak kita adalah mempertahankannya. Kibarkan bendera perang. Kita harus melawan. Perjuangkan kekuasaan negara Hastinapura. Adipati Karna bersumpah akan menjadi senopati Baratayuda. Baiklah saudara, dengan ini aku menyatakan Hastinapura berperang melawan Pandawa.
dengan sekejap ribuan pedang diunus mencari mangsa pada setiap tebasannya. Anak panah dan tombak berterbangan merajang semua jiwa yang ada. Kerasnya kadar robohkan semua cita-cita. Kurusetra memerah banjir darah. Aroma kematian menyeruak dari sudut-sudut medan peperangan. Jagat penuh dengan tangis, kekejaman tak terhentikan. Baratayuda, saya binangun tak terhentikan. Aku muak dengan semua ini. Kini Hastinanya macan yang kehilangan taringnya. Sabar keponakanku. Kita harus istirahat untuk perang besok. Kabar yang tersebar, Senopati Pandawa adalah Arjuna. Kita harus segera menyusun serangan, keponakanku. Apa gunanya menyusun serangan jika semua yang ada di pihak kita adalah pengecut? Suaranya yang lantang kini tak lagi terdengar. Kemampuannya berperang kini sudah hilang. Sumpahnya untuk mengabdi di Hastinapura juga sudah tak berguna. Anak Prabu, apa yang kau ucapkan? Aku Salya mertuamu siap menjadi senopati. Tak usah Ayahanda Prabu. Ananda menunggu seseorang yang bersumpah akan mengabdi untuk kejayaan Duryudana dan Hastinapura. Jika dia tidak ingat, Ananda sendiri akan maju menjadi senopati. Bahkan Ananda sudah siap mati esok hari. Paman Sangkuni, perintahkan para prajurit untuk menyiapkan. Yang kau maksud adalah aku. Janji dan sumpah itu masih tertanam dalam jiwa ini. Aku tidak akan mengingkarinya. Sekarang juga, aku sudah siap menjadi senopati. Bagus, ternyata kau ingat janji itu. Aku yakin besok Pandawa akan mengalami kekalahan. Namun, aku ingin Ayahanda Prabu Salya yang mengusiriku. Apa telingaku tidak salah mendengar ucapan ini? Aku ingin kau mengusirimu. Benar Ayahanda Prabu. Apa maumu karena kau merendahkan derajatku? Apa yang salah Ayahanda? Bukankah Ayahanda juga memihak Hastina? Dan mengapa Ayahanda Prabu terhina bila menjadi kusir? Sebagai sekutu, seharusnya berkewajiban untuk bekerja sama ya. Karena kata-kata tak pantas diucapkan. Jika semua ini harus dilakukan, mengapa Ayahanda membuat pengecualian terhadap diri sendiri? Ananda tidak ada niatan mempermalukan Ayahanda. Sebab di sisi Pandawa, Arjuna dikusiri oleh Prabu Kresna. Dan Ayahanda Prabulah yang imbang dengan Prabu Kresna. Baik, aku akan mengusirimu. Namun kau harus meminta restu dari orang tua kandung. Ibu, Putraku Karna, sungguh kebahagiaan yang tak terpungkiri, Nak. Kau sudi datang kemari. Ibu, kedatanganku kemari hanya ingin meminta doa restu Ibu. Hari ini Ananda akan maju menjadi Senopati Hastina yang akan berperang dengan Arjuna. Karena
Arjuna adalah adikmu. Ibu, di peperangan Baratayuda, Karna dan Arjuna memiliki kewajiban yang sama, yaitu menjadi senopati Baratayuda. Kedatanganku kemari hanya untuk meminta doa restu ibu untuk yang pertama dan terakhir, Ibu. Ibu tak ingin anak-anaknya saling bunuh, nak. Kalian adalah mutiara dalam hati ibu. Kalian adalah jiwa ibu. Urungkan niatmu, Karna. Jika ibu menyayangiku, mengapa ibu menelantarkanku? Ini sudah takdirku, Ibu. Menjadi manusia yang tidak diharapkan oleh bumi ini. Aku tidak membuangmu, Karna. Apakah harus kujelaskan lagi tentang apa yang telah terjadi selama ini? Bila perlu aku sudi bersujud di hadapan. Ibu tidak bersalah. Ibu tak perlu meminta maaf kepadaku. Perlu ibu ketahui, tekadku sudah bulat, Ibu. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Putramu seorang ksatria tidak pantas bila mundur dari peperangan. Dan sudah pilihanku menjadi senopati di Baratayuda. Jangan, nak. Jangan. Ibu mohon padamu, urungkan niatmu, Karna. Arno Senopati. Senopati, Arjuna Senopati, Permati Senopati, Anoko Senopati. Lepaskan Brahmastamu jika kau mampu. Ayo lepaskan. Ketahuilah Karna, ilmu dan kemampuanmu tidak akan berguna. Kau sombongkan ilmumu hingga mata dan hatimu dibutakan oleh nafsu. Jika ilmumu kau gunakan di jalan keburukan, pada akhirnya juga akan menyengsarakanmu, Karna.
jika memang selama ini yang aku lakukan adalah kesalahan, sebaiknya semua kesalahan itu kutebus dalam Baratayuda ini. Karena yang selama ini dibutakan oleh pengakuan, memang sepantasnya harus sirna dengan jiwa dan raga yang penuh dosa ini. Di penghujung sandiakala, Basukarna menyerahkan leher ini untuk kemenangan Pandawa.